Ketua PAI Kabupaten Pacitan selaku penasehat pembina kepanitiaan pembangunan masjid. Yang kami hormati Ketua Panitia Pembangunan Pak Mesranto dengan jajarannya dan para bini sepuh yang menghadiri merawui nyangiti menyampaikan tugas ibu panitia yang kemudian melaporkan progres terakhir pembangunan Masjid Al-Munirah IPHI Kabupaten Pacitan. Mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan bersama. Kami antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat karunia-Nya dan maunahnya juga atas apa yang kita selenggarakan selama ini. Dari sekitar 6 bulan kita membangun masjid. Pada waktu itu kita bersama-sama dan hari ini kita juga akan menyampaikan tahapan-tahapannya. Salam semoga tetap dilimpah kepada ketua kita Nabi Muhammad SAW. Untuk tertib kelembagaan dalam acara ini agar kita runut, nanti ada laporan dari panitia pembangunan, nanti setelah itu bendahara, setelah itu arahan dari Bapak Ketua Umum. Untuk ini waktu sebelumnya acara kedua adalah sekilas laporan Ketua Panitia kepada Kang Mas Mesranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Sekretaris beserta anggota semua yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita membacakan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah imam Masjid Munirah IPHI Kabupaten Pacitan ini yang dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai ketua panitia pembangunan masjid, yang pertama kami memohon maaf yang sebenarnya apabila ada kekurangan ini. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai petunjuk arahan dari Pak Ketua IPHI Kabupaten, dari Bapak Sekretaris Pak Subi, serta teman-teman yang hanya lewat bel, lewat lesan dan sebagainya. Saya sebagai pelaksana sudah semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa sesuai petunjuknya. Jadi ya sesuai ini keadaannya untuk rumah imam, rumahnya masjid dan semua. Kalau dikatakan untuk keuangan, tolong untuk bendahara nanti dilaporkan. Mungkin itu dari saya Pak Subi, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat sendiri dan pribadi dan semua anggota IPHI Kelurahan Pacitan itu sangat bersyukur sekali karena kami sudah belajar juga mengenai kondisi perkembangan pembangunan masjid dan rumah imam ini. Jadi pada prinsipnya semua anggota di Kelurahan Pacitan itu bersyukur dan mengucapkan terima kasih dan mengharapkan kedepannya semua kegiatan yang berhubungan dengan IPHI difokuskan di sini. Syukur-syukur mewadahi organisasi yang lain. Contohnya begini, kalau saat ini IPHI ada kegiatan di Masjid Baliarjo Pak Arbain ya, itu nanti dipindahkan ke sini. Termasuk juga kalau mungkin ada pengajian dari pihak Nyun Sewu, organisasi Muhammadiyah yang bernaung di IPHI mengadakan, monggo disabarkan hari Ahad apa, NO ataupun yang lain juga Ahad apa. Jadi masjid ini benar-benar bisa berfungsi secara maksimal, tidak hanya untuk sholat berjamaah saja, tapi juga anggota IPHI yang masuk di organisasi tertentu itu juga bisa memanfaatkan masjid ini. Jadi itu masukan dari kami dan juga masukan dari beberapa anggota di IPHI Kelurahan Pacitan. Itu yang kami sampaikan. Dan juga yang terakhir, saya sangat bersyukur dan bahagia karena tidak perlu waktu berbulan-bulan, 4 bulan sudah selesai. Sempurna itu oleh Allah. Jadi kita mengharapkan yang terbaik itu aja. Terima kasih. Dan kurangnya dari saya untuk membantu pelaksanaan pembangunan masjid ini, ada salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kondisi keuangan infak pembangunan masjid di PHI Kabupaten Pacitan. Bapak Ibu, kami sampaikan di sini setiap ada pengeluaran pemasukan di grup sudah saya laporkan, dan kemarin yang terakhir untuk ada pembayaran yang terakhir yaitu kemarin itu untuk ongkos tukang yang untuk 3 orang yang terakhir itu ada Rp960.000, dan material itu kemarin seharusnya 1 juta sekian karena ada sisa semen 3 sak itu Bapak Mesranto diuangkan, jadi tagihan material kita tinggal Rp941.000. Jadi sampai saat ini kondisi keuangan pembangunan masjid minus 37.352.250.000. Dan untuk rincian dari per kabupaten, per kecamatan itu sudah saya sendirikan. Kalau tanpa bantuan kami ini sudah saya sendirikan nanti untuk laporan per kecamatan. Jadi untuk material juga saya sendirikan. Intinya saldo minus kita 37.352.250.000 rupiah. Bu Dewi, masih ada satu yang lupa saya kemarin, tagihan gula kopi depan warung Rp139.000. Kuotanya ada di mobil. Kalau ini memiliki Rp139.000. Ya, alhamdulillah Pak, untuk tagihan itu nanti ada hamba Allah yang mau membayar. Masya Allah. Alhamdulillah, berarti ini kita tidak merubah laporan untuk dari ini. Ya, ini tetap Rp37.352.250.000. Insya Allah untuk laporan singkat begitu ya Pak. Nanti ini ada bukunya. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan menulis, akan ada yang nanti ini kelihatannya ada selisih Pak untuk pemasukan di rekening itu kemungkinan ada yang transfer dan belum konfirmasi. Nanti kalau seandainya ada dari siapa yang belum konfirmasi, mohon laporan ke saya Pak, nanti biar saya masukkan. Masalahnya ada selisih sekitar 500 apa berapa itu di uang tabungan. Dulu karena di buku tabungan itu kan masih campur Pak, campur antara pemasukan dari uang iuran bulanan dari per kecamatan itu kan kalau di Ngadirojo itu 1 tahun full itu masuk ke rekening. Makanya itu kan masih campur pengambilan kemarin tuh kalau ada uang berapa langsung diambil gitu Pak untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan terus untuk laporan keuangan masjid insya Allah sudah cukup ya Pak. Nanti ada saya bikinkan untuk laporan pertanggungjawaban. Nanti mohon Bapak Ibu dipelajari. Kalau ada kesalahan monggo mawon dikoreksi, makin diperbarui mana yang Terus saya mau melaporkan untuk Pak, kemarin mohon maaf ada yang tanya di grup, tapi mohon maaf saya belum jawab, telepon ketindih itu Pak untuk tanggungan kita yang pembangunan di 2018 pembangunan gedung itu kan ada kekurangan pembelian genteng itu kan 100 juta, dan untuk bulan 12 tahun 2024 itu kan kita ada kontrak di Wisma Haji itu kan setiap tahun 30 juta, berarti 2 tahun kan 60 juta, tapi itu masih hak abimat. Jadi untuk itu bagi hasil Pak, jadi kita mendapat bagian separuh itu 30 juta, berarti 100 juta itu dicicil 30 juta, berarti masih 70 juta. Alhamdulillah alamin. Nah terus uang iuran bulanan
untuk iuran bulanan ini yang paling aktif tidak pernah 1 bulan pun itu Kecamatan Ngajirojo dan Donorojo. Donorojo juga sudah lunas. Nah itu Pak Pacitan itu untuk laporan nanti seandainya diperbolehkan itu untuk pengurus ini kalau dimasukkan ke perolehan Pacitan gimana? Masalahnya Pacitan itu yang membayar baru Kelurahan Kloso, selainnya belum ada. Ya, kalau kita kemarin kan kita pengurus semua itu iuran bulanan kan itu yang sudah saya masukkan di buku operasional itu 4.440 dan ada saldo 250 itu belum saya laporkan. Itu apa nanti kita untuk iuran bulanan itu dilaporkan di grup sekabupaten apa tidak, ini mohon petunjuknya dari Bapak Ibu semua. Oke, nanti kalau seandainya kita laporan Wong Pacitan sendiri yang anggotanya banyak kok gitu, nanti mohon petunjuknya dari Bapak Ibu semua. Dan untuk itu Pak, dana operasional kemarin itu ada saldo hibah pembangunan plafon itu sudah saya masukkan di laporan bulan, kan masih ada saldo hibah itu 6.231 itu sudah saya masukkan ke laporan bulan Agustus. Nah sampai sekarang ini untuk operasional kita masih saldo 7.488.700 rupiah. Ya, operasionalnya alhamdulillah masih ini. Alhamdulillah Pak, dari saya bendahara, alhamdulillah laporannya sekian. Dan untuk pengeluaran hari ini insya Allah ini dari hamba Allah semua sudah terlunasi. Jadi kita tidak ada pengeluaran apapun sampai hari ini. Pokoknya intinya untuk pembangunan masjid minusnya itu. Sekian Pak, apabila banyak kekurangan kesalahan saya mohon koreksinya Bapak Ibu semua dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Mafa'an yang sama-sama hormati semua segenap panitia, khususnya Ketua Panitia Pembangunan Pak Haji Misranto dan seluruh anggota, ibu-ibu, kita bersyukur pada Allah SWT karena atas ridhonya hari ini kita masih bisa bertemu, bukan karena kita hebat, karena Allah masih sayang dengan kita dan kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat dan berbanyak amal. Umur tidak ada yang tahu, muda boleh mati, tua juga sudah lazimnya. Mari kita manfaatkan sisa umur ini dengan sebaik-baiknya sehingga manakala sewaktu kita dipanggil termasuk orang yang tidak merugi. Doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada saudara kita Nabi Aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita termasuk hambanya yang taat menjalankan perintahnya dan mudah-mudahan atas izin Allah diberikan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Dua, terima kasih atas kehadirannya meskipun hanya lewat WA, karena atas kekompakan kita hari ini kita sudah semua bisa hadir. Karena memang yang diundang di sini hanyalah panitia inti pembangunan masjid dan rumah imam. Secara khusus kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haji Misranto yang sudah begitu gigih mengeguhkan itu bukan hal yang mudah. Ya mubat mabit waktunya, ketenaganya dan sebagainya, tapi ini semua atas motivasi karena membuat rumah Allah dan didukung oleh semua pihak sehingga pembangunan ini saya nyatakan berjalan dengan mulus dan bagus. Meskipun di sana sini katanya Pak Misranto ada kekurangan, kalau saya lihat kekurangannya ya ada tapi tidak banyak. Karena memang kita melihat kondisi dan situasi, kalau kita polkan ya nanti utangnya semakin banyak. Kalau semakin banyak yang mikir juga kita semua.
Maka dari itu mohon tolong nanti kita brainstorming, kita mencari jalan solusi. Jangan sampai hutang ini terlalu lama kita tanggung. Nanti kalau tanggung mati takonnya kubur. Tanggung bangun masjid terus Mas piye iki Mas Supri iki ketuanya. Iya. Maka ini nanti kita mohon masukan dan semacam solusi bagaimana agar hutang ini jangka waktu dekat ini segera bisa sahur. Kalau kita bulatkan ya sekitar 38 jutaan. Itu adalah uang yang mengendap yang di backing oleh Bu Dewi. Seandainya nanti dana terakhir itu cair, estimasinya Pak Haji Subi tidak lebih daripada 20 juta, ya kita masih punya hutang 18 juta. Nah, itu diplungne loh, diplungne plung, hutang 18 juta. Saya kira hutang 18 juta itu ya ora akeh bagi yang sugih. Tapi bagi yang tidak sugih ya tele-tele. Oleh karena ini maka saya mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik. Saya atas nama Ketua Umum sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Sumarto dan seluruh panitia yang sudah membawa sehingga pelaksanaan pembangunan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami juga tidak sering ke sini karena pertama ya dinas. Kedua kalinya ya repot. Jadi saya tidak sering ke sini kan Pak Sumarto yang jatuh arang-arang. Piye Pak iki iso ngene ya Pak iki ngene. Pak Agus yang sering ke sini. Dengernya dipoto terus di grab ning 139 besar ning grup. Tapi belum ya apa-apa. Terus kemudian kita menuju kepada item yang kedua. Ini nanti saya butuh masukan dari Pak Haji Subianto. Coro aling resmek niki kira-kira kapan? Kira-kira kapan? Kemudian sederhana saja, mengingat dan menimbang sebagainya. Terus kita bersama-sama memikir yang diundang itu siapa. Kalau saya yang diundang pertama kali adalah ketua IPHI kecamatan, itu harus bersama-sama ketua NTP-nya dan bendaharanya 3 orang masing-masing kecamatan. Dicatat ini Pak Agus, Sekjen. Yang undang Sekjen ya Pak, bukan saya. Sekjen pembangunan kalau betul kalau 4 Pak. Masalahnya Ibu itu kalau tidak ada. Oh ya, 4. Berarti 4 kali 12 pinten niku? 48. Jadi nanti mohon ditambahi terus kemudian ketua-ketua ormas Muhammadiyah, NU, MUI dan sebagainya. MTA. Enggak apa-apa MTA Pak Haripin ya MTA aktif kok. Nah, itu dicatat. Kemudian saya minta masukan. Selain itu pejabat-pejabat struktural yang perlu kita undang siapa? Apa kita perlu undang Pak Bupati? Pak Bupati misalnya kita makili Pak Kesrat. Soalnya mungkin sering ngakili Ririn kayak nyadin dia Pak Petani nah dia. Setelah nanti kecamatan kota otomatis camat, kemudian Pak Bupati yang ditunjuk nanti, kemudian ditambah dengan jamaah lingkungan dan pengurus IPHI kabupaten. Itu saja sudah hampir 150-an orang. Itu nanti Pak Haji Subi segera ngengrengi munculnya biaya itu berapa, nanti menunya bagaimana kita rembuk di sini hari ini. Jadi nanti kalau sudah hari H sudah ready tinggal share undangannya. Kemudian yang selanjutnya, karena masjid ini dulu niatnya untuk mendakwai masyarakat secara umum, tidak ada dikotomi, tidak ada diskriminasi, tidak ada merah putih hijau. Ini nanti Pak Subi ini kan yang membuat ini kan Pak Subi, meskipun kita juga membackup, segera mencari orang yang standby di sini. Ini segera ada, ini kena suwe-suwe tinggal setan.
Setannya saya malah ada tukang perut kuburan, manggone malah yang kantor yang ngono kuwi saiki. Yang terus ngingetin. Maka waktu itu Pak Subi segera mencari syukur-syukur nek wis rumah tangga gen gak tentrem. Manggo di sini nanti kalau soundnya sudah dipasang gak dikumandangkan adzan. Ya mesti sing salat iku wong telu wong loro ning paling ora adzan ki tetep. Ya nanti pengajian-pengajian yang kita libatkan kata Pak Agus tadi ya saya setuju, tinggal saja nanti Pak sambuti ini kan sesi dakwahnya Pak sambuti. Kalau bala aja digeruduk rene apa kira-kira jamaahnya gelem. Nah kalau Pak Hakid ngono kan sing nyopiri Pak Koiri pakai grup saya enggak masalah. Tapi jamaah orang-orang tua yang di sana itu kan orang-orang tua yang sudah ya tidak kok semua tua. Tinggal kita motivasinya semakin banyak berjalan tempat pengajian kan semakin banyak pahalanya, tapi kita coba saja nanti. Kalau hari ini kan belum diputuskan. Ya bagus itu, bagus. Kemudian untuk soalnya Pak Subi ini nanti bagaimana? Apa termasuk paket dari sana? Apa kita pengadaan sendiri? Mohon nanti dijawab. Kemudian yang selanjutnya Bapak sekalian, kemarin kan masukannya kalau mengundang ketua-ketua IBAI kecamatan dari cabang itu kan kita langsung actionnya ke program apa itu pertama menyampaikan feedback perolehan sumbangan, kemudian menyampaikan kegiatan menjelang di bulan Ramadan. Nah, itu nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu peresmiannya malam hari Pak Subi? Mungkinan siang atau Pak Subi? Siang. Kalau siang mungkin nanti kan ya agak longgar, tidak usah bertele-tele. Artinya nanti kalau feedbacknya sudah difotokopi, tinggal membagi. Bu Dewi tinggal tak usah riko. Yang aktif ya disampaikan, yang tidak aktif ya biar tahu. Sebab ini organisasi itu kalau tanpa didukung kebersamaan ya tidak jalan. Karena memang kita tidak mempunyai dana yang maton. Yang matonnya ya hanya dari anggota. Jadi mohon nanti waktu rapat itu solusinya nanti membuat feedback laporan masukan keuangan, iuran rutin dan termasuk kontribusi jamaah dari wilayah terhadap pembangunan ini. Jadi nanti ada dua, feedback iuran dan satu lembar feedback pembangunan. Jadi biar mereka tahu kok yo aku rumoso urung. Padahal ini juga keputusan semua pihak, bukan dari saya, yang didukung oleh lembaga dari tingkat ranting sampai tingkat cabang. Jadi ini nanti mohon ada perhatian, untuk menawain pun harus mosora ikut andil terus bareng mau feedback terus ikut, kemudian ada niat untuk membantu ya nggak apa-apa. Karena pembangunan ini kan tidak stagnasi berhenti. Nanti harus ada garasi sepeda. Kemudian ada diuruk, mungkin ada di Papeng yang sekedar lingkungan sini, terus yang sana Juruk. Meskipun nanti Bu Misranto membuat proposal untuk yang akan datang oleh orang lain juga belum tahu. Karena itu maka yang kami harapkan nanti masukan Bapak sekalian, bentuk kegiatan Ramadan itu apa, yang jelas baksos itu sudah harga mati. Kemudian masukan dari Bapak sekalian termasuk apa-apa yang perlu kita persiapkan. Yang paling penting sekali bukan segera Pak Subi ini segera ada piantun sing menguati. Meskipun diresmek nih wong iki wis masa kaya wis rumah ora umum apike, omah kowe rapi kaya ngene iki. Jedinge ndritik ana sing duduk, ana sing lesot, ana sing apik. Pakai keran yang airnya juga jernih. Dan tinggal nanti siapa yang ditugasi, syukur-syukur kalau Pak Subi sendiri di sini. Kayaknya ya enggak Pak teman saya. Arep nggone kurung. Kemudian yang kedua sound systemnya bagaimana. Terus ketiga bentuk kegiatan Ramadan itu nanti bagaimana, apa demben anak sampai Ramadan. Kemudian untuk donasi baksos untuk pengurus kumpulkan untuk kita berangkat seperti dahulu. Sasaran kita di mana, mohon masukan sehingga nanti keluar dari sini sudah ada summary ini yang harus dilaksanakan, keputusan nanti tinggal tindak lanjut kepada cabang dan ranting. Saya kira itu mohon
ada tanggapan Pak Sudi, lainnya Pak Supri, Pak Agus dan lainnya. Monggo. Terakhir Pak, oleh tim Pak Rifai. Kemudian beliau mengonsultasikan kepada manajernya Ustadz Aan itu yang di Solo, yang Pak Yunan itu Pak, yang kemarin megang itu Pak, yang tempat untuk nanti ya. Ada 9 kekurangan yang menjadi kewajiban kami, kewajiban Pak Misranto, Pak Agus dan kami, Pak Titik ya. Dan alhamdulillah dari 9 itu ini kita akan sampaikan melengkapi lampu gantung masjid yang pertama. Nah, alhamdulillah dengan cara gilanya Pak Agus, cara di luar kepanitiaan dia, benar nelponi kepala dinas Pak dan teman-temannya itu. Akhirnya Bu Dewi menerima transfer 4 juta untuk lampu gantung Pak. Dan cash. Deska 1,7 dan 1,7 yang cara gila tadi Pak. Jadi akhirnya ini tidak dibuat panitia karena sudah ada yang berburu, dan ini pengalaman yang kesekian Pak. Orang-orang itu diam saat bangun, nggak mau ikut-ikut terlibat dalam urusan. Nenek sekolah gantung rebutan. Saya nggak tahu Pak itu rumusnya apa ya. Lampu gantung pulau Mas datang lagi. Alhamdulillah jadi ada 4 atau 8 orang yang rebutan lampu gantung kemarin dengan nolak total 5 juta sekian. 5.700.000. Nah, karena Bu Dewi dengan harga antara 2 juta sampai 3 juta, lalu ada persyaratan dari donatur itu, sim aku isa Mas, aja sak ngono. Akhirnya Bu Dewi mboten purun mbasne Pak. Akhirnya mau foto teng kula malih kan pados, dadi kota enggak ada Pak di sini yang harganya sampai mendekati angka itu. Karena kemudian kami berjanji pada Bapak, kami akan keluar kota nanti mungkin pripun ibu kalau tak kontak kali sing kagungan ibu, tapi nek Mas Misranto tawi untuk kita tindak lanjuti 9 atau berapa kekurangan tadi, tentunya kalau sudah beres segera dilaporkan sehingga peresmian itu bisa segera. Syukur kalau tidak sebelum jauh-jauh itu tentunya harapannya yang seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya untuk ini penghuni imam yang ada di sini itu gampang-gampang angel Pak. Gampang-gampang angelnya itu mulai persyaratan harus sampai 10 juznya. Kemudian yang kedua kan juga memang lingkungan ini kan tidak semudah mencari seperti, karenanya ini PR bagi kita bersama untuk bisa sesegera, sehingga ketika peresmian sekaligus sudah ada imamnya, itu kan sesuatu yang luar biasa. Ini kerja kita bersama. Kemudian betul tadi saya setuju dengan sampaikan ketua ketika nanti akan meresmikan dengan mengundang wakil-wakil dari kecamatannya, itu sekaligus ada program yang akan kita selesaikan di mendekati Ramadan dan mungkin juga pasca Ramadannya, untuk disampaikan dengan harapan efisiensi waktu tenaga. Akan tetapi kan kita harus juga merumuskan dulu program itu. Monggo itu beberapa hal yang untuk kita selesaikan. Kemudian juga Pak Agus sering video ya, dengan berakhirnya ini, dengan artinya laporan ke teman-teman, dengan selesainya pembangunan yang luar biasa ini, kita sampaikan kepada seluruh anggota di semua kecamatan dengan laporan yang disampaikan Bu Dewi, dengan kita masih punya tanggungan sebesar itu. Mbok menawa nanti sambil peresmian sambil diundang, kemudian ada juga yang masih ingin berpartisipasi. Jadi monggo tahapannya, jadi mulai dari penyelesaian yang 9 tadi, permintaan tadi penuhi, kemudian laporkan sehingga sudah ada kepastian jadwal kapan pelaksanaan peresmiannya. Kemudian bareng-bareng PR ini teman-teman yang hafid, kami pun juga akan sampaikan pada almarhum Pak Mbok Menowo, ada ustadz-ustadz yang Bu ya, kalau yang Mas itu ada yang di Sumberjaya itu menghuni sana 1, kemudian yang baru nikah kemarin ada Pak,
dari Jepara, mbok menowo itu mungkin mau menempati di sini, itu juga hafid Quran. Itu yang Jepara kemarin nikah itu, coba nanti kita sampaikan. Hal-hal yang lain ikut ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan semua bentuk pengorbanan ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami di bidang undangan peresmian. Kalau memang sudah clear semuanya, harapannya sebelum puasa bisa itu bagus. Jadi nanti pengembangan biaya untuk 9 item yang belum tercukupi barangkali menambah itu. Kemudian pengurus itu semua kami harapkan termasuk penasihat, karena penasihat itu sudah mewakili NU, Pak Sutris, kemudian Pak Yitno mewakili Muhammadiyah, Pak Musrifin mewakili MTA, kemudian Pak siapa yang Sidoarjo itu pengurus tapi belum pernah aktif, sinten niku Mas Karno itu mewakili LDI tapi belum pernah hadir kita undang. Jadi kalau nanti bersama dengan penasihat, insya Allah unsur-unsur organisasi yang terkait sudah terpenuhi, sehingga barangkali yang terus mohon Basnas juga ambil bagian, itu juga sudah masuk di penasihat. Jadi sudah komplit insya Allah pengurus komplit di kabupaten bersama Kemenak, kemudian kecamatan-kecamatan 4 orang. Nah, kalau bisa menambah 1-2 yang memberi bantuan atau jariah terbanyak, saya kira juga bagus. Sebabnya Pak Abu Nangim itu kan juga uangnya tidak sedikit di sini, tapi tidak masuk pengurus. Kemudian ditambah dengan usul kami. Kemudian Pak sinten niku Marlan sama Riko. Barangkali tambah 4 itu kan donatur banyak. Itu juga penghormatan kita kepada Pak Misranto, Pak. Pak Misranto. Itu Pak usulan kami. Kemudian untuk kecamatan yang tidak aktif kami sambung, kami sudah ditelepon Pak Ketua, gimana Pak Josari sama-sama mantan pun kula hubungi lewat WA. Ya ndak, Kecamatan Josari cek blong. Mbok yo tiseni mosok ora iso ngegone, sebabnya nggih bolo-bolo ten. Pak Hakim itu sama-sama pensiunan tapi tidak pernah aktif. Di grup pensiunan KUA itu ada 13 para KUA yang pensiun itu. Punya grup buatan pernah belas komen. Pulau kirimi itu belas buatan jawab. Nah, jadi Pak Suri kantun Pak Hori kula penunggangi kepala KUA-nya sama-sama dengan pengurus, kan dia juga pengurus kecamatan. Pak Hori kan kerusuhan Pak Haji. Mantan jemput, mungkin lagi jauh ini Pak Kiai. Untuk kecamatan Banjar, mudah-mudahan ada jawaban. Banjar semoga ada jawaban. Sudah saya hubungi Pak Marmuji, tapi mudah-mudahan ada jawaban. Barangkali itu saja apa yang bisa kami sampaikan. Dan langkah kita itu sama. Terus Pak masih satu. Kalau diadani sebelum peresmian kan belum sah jadi masjid. Jadi adanya nanti kalau sudah ada penghuni, ya barangkali setelah peresmian. Nah belum diresmikan sudah ada, tapi kayak ada sing ngabarning. Terus lingkungan ini monggo sing diundang kami ikut Pak RC. Nah lingkungan barangkali setuju warga lingkungan terjangkau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini warga sini mau bisa untuk dipertimbangkan. Ada masukan warga sini, siapa kira-kira yang ada seperti itu. Jadi warga sini mungkin diajak pertimbangan terkait yang menempati sini. Oke, kira-kira pas dan sebagainya. Contoh kerja,
Sudah aja, makasih. Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, pertama kula namung ada angen-angen terkait dengan hutang kita tadi, amanah yang segitu itu. Seandainya seperti tahun 2025 kita di grup IPHI itu kan, pengurus IPHI itu kan 29 anggota. Seandainya kita mohon untuk membayar iuran 2026 itu di awal tahun besok, itu kali 250 itu sudah 7 juta sekian. Niku salah satu angen-angen yang bisa kita harapkan seandainya kita mau mengurangi amanah yang 30 sekian juta itu. Yang kedua, kaitan dengan program MTP IPHI, kami di pengurus harian sampun germengan bahwa kalau baksos tetap, bahkan kita berpikir untuk santunan yatim niku pripun carane mungkin untuk memberikan ke anak-anak itu tidak hanya stop map, tapi kita berpikir ada cindera mata yang bisa digunakan sebagai siar. Gambaran itu contoh misalnya tumbler tempat minum yang di situ terus dipun sablon IPHI Kabupaten Pacitan, tersane ada nilai siar jangka panjang. Kayak mungkin amplopnya dimasukkan mriku, terus dipun terima niku nggih tempat tembler. Tembler dan di situ ada amplopnya. Kemudian untuk bakso seperti tahun lalu, kita gambarannya nggih mudah-mudahan bisa lebih banyak, meskipun kondisi ekonomi yang seperti ini nggih semampu kita tetap kita adakan. Insyaallah ngaten Pak. Teknisnya nanti untuk sampai kalau syarat bagian namun kalau syarat sebagian dereng, kalau syarat mungkin kita usulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kami Pak Ari. Kalau lagi mau ngoten sak kumis ngoten seandainya inilah Pak Ketua sedang meresmikan ukurannya luar biasa Ini ya sebelah ini. Oh, ini sudah langsung sambung Ini langsung ini mana Pak? tempat wudhu untuk putri, Pak. Oh, untuk putri luar biasa. Ada banyak duduk ada, banyak jongkok juga ada. Luar biasa. Ya, ini turun jong. Iya, kalian Pak. Ini juga untuk putra. Untuk putra, toilet dan untuk Di sebelah sini juga toiletnya ada 2, duduk dan jongkok. Ini tempat. Ya. Masih kunci, Mas. Kuncinya masih di. Ya, langsung aman. Masih terkunci, Pak. Terkunci? Iya. Oh ya udah. Ini kipasnya belum dipasang? Belum. Oh, luar biasa. Sebelah ruang imam atau rumah imam. Oh, bisa masuk. Ini jalan tol. Alhamdulillah. Ini masih dalam sana Labu Bantung, masih di sana. Kubah dari posisi bawah. Luar biasa.
nanti colok-coloknya nanti menyesuaikan baru kita tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Pacitan dan seluruh anggota baik di cabang, di ranting yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Saat ini pembangunan Masjid IPHI Kabupaten Pacitan dan Rumah Imam Masjid sudah selesai kita bangun. Insya Allah dalam jangka dekat sebelum Ramadan masjid ini akan diresmikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Kami atas nama Ketua IPHI Kabupaten dan segenap pengurus dan jajaran sampai di tingkat kecamatan mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulusnya atas jariah Bapak Ibu semua sehingga masjid dan perumahan imam ini dapat berdiri atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya berdoa semoga jariah Ibu yang telah diberikan kepada pelaksana pembangunan masjid dan perumahan imam ini menjadi fasilah nanti di yaumul kiamah dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan amal yang setimpal. Selamat berjuang, hajri mabrur sepanjang hayat. Kita lanjutkan ghairah agama menjadi insan yang kamil, insan yang menjadi panutan dan insya Allah nanti akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, kepada pihak-pihak kepengurusan secara struktural yang ada di ranting dan cabang yang saat ini mungkin belum sempat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan ini, kami tetap menunggu daripada iuran Bapak Ibu sekalian sehingga organisasi IPHI kita ini akan terus kita eksis dan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang kemungkinan masih menjadi tanggungan kita. Intinya kami tetap mengharapkan kepada Bapak Ibu para ketua cabang dan ranting yang saat ini masih belum ada kontribusinya, mohon dengan hormat dan ikhlasnya untuk memberikan kontribusinya. Terima kasih.